Kembali lagi bersama aku, Apoteker Ellen. Gaya hidup masyarakat modern saat ini sering sekali melupakan apa yang namanya pola hidup sehat, sehingga menyebabkan banyak terjadinya penyakit tidak menular seperti kolesterol, kemudian ada hipertensi, diabetes mellitus, kemudian asam urat, dan lain sebagainya. Dalam menangani masalah penyakit-penyakit di atas tadi, banyak sekali masyarakat sekarang lebih menggunakan banyak obat-obat tradisional. Nah, pemerintah telah mengeluarkan saintifikasi jamu pada Permenkes nomor 3 tahun 2010, di mana ada berbagai macam tanaman obat yang telah dibuat ramuan yang dapat mengatasi masalah penyakit tersebut di atas. Sampai saat ini kurang lebih sebanyak 11 ramuan dari tanaman obat yang telah diteliti oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional untuk mengatasi masalah-masalah dan penyakit yang ditimbulkan akibat pola hidup kita yang tidak sehat. Untuk konten kali ini aku akan menceritakan tentang 11 ramuan saintifikasi jamu yang telah diteliti dan memiliki manfaat dalam mengatasi berbagai keluhan penyakit seperti asam urat, kolesterol, hipertensi, radang sendi, dan lain sebagainya. Nah, aku mau sharing ke teman-teman di mana nanti kita akan melihat satu persatu tentang ramuan jamu yang akan aku bahas pada konten kali ini. Konten kali ini akan membahas tentang informasi ramuan tadi atau informasi dari tanaman obat tradisional yang digunakan. Kemudian ada juga bagaimana sih cara membuat ramuan jamu tadi. Kemudian bagaimana cara menakarnya, penyimpanannya, kemudian efek sampingnya akan menjadi seperti apa ketika kita mengkonsumsi terlalu berlebihan, dan masih banyak lagi. Makanya teman-teman jangan kemana-mana, tetap saksikan Apoteker Ellen Channel. Pasti lagi tungguin ya. Nah, sebelum aku menyampaikan tentang 11 ramuan jamu saintifikasi, jangan lupa kalian like dan subscribe Apoteker Ellen Channel supaya aku bisa memberikan kalian banyak sekali informasi-informasi terupdate tentang herbal maupun obat tradisional. Untuk konten kali ini, aku akan memberitahukan kepada kalian bagaimana cara membuat ramuan untuk mengatasi asam urat. Komposisi yang digunakan untuk membuat ramuan asam urat dalam penggunaan satu hari antara lain herba tempuyung sebanyak 6 gram, ada juga kayu secang sebanyak 15 gram, ada juga daun kepel sebanyak 9 gram, rimpang temulawak sebanyak 9 gram, rimpang kunyit sebanyak 9 gram, dan yang terakhir herba meniran sebanyak 9 gram. Nah, biasanya setelah meminum ramuan tadi, kalian dapat merasakan manfaatnya kurang lebih selama 1 minggu. Nah, untuk hasil yang optimal, kalian boleh mengkonsumsinya selama kurang lebih dari 1 bulan saja. Untuk pemakaian ramuan tersebut bagi para pasien asam urat yang juga menggunakan atau mengkonsumsi obat dari dokter, maka
Harus juga dikonsultasikan terkait waktu minum dari ramuan maupun obat tersebut. Kenapa hal ini dilakukan? Agar obat yang diberikan oleh dokter maupun ramuan tadi tidak saling berlawanan efeknya, sehingga kerja efek dari kedua obat tradisional maupun obat paten tadi tidak optimal dan tidak dapat mengatasi keluhan-keluhan nyeri pada pasien asam urat. Sebaiknya pasien asam urat tidak mengkonsumsi ramuan yang tadi saya sebutkan di atas pada saat gejala nyerinya sedang timbul. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Karena dapat diberikan ketika keadaan pasien sudah tidak mengalami nyeri asam urat atau dalam kondisi stabil. Apabila setelah ramuan ini diminum selama 1 bulan dan tidak ada penurunan kadar asam urat yang cukup signifikan, maka pasien harap berkonsultasi kepada dokter. Selama minum jamu asam urat ini ada beberapa efek samping yang akan ditimbulkan, seperti rasa mual, kemudian ada rasa pahit, dan yang terakhir pasien akan sering buang air kecil. Kalian pasti ingin tahu kan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan asam urat? Asam urat adalah asam yang berbentuk kristal yang merupakan hasil akhir dari metabolisme purin. Asam urat akan timbul apabila kadar dari asam urat itu sendiri di atas angka normal, di mana untuk laki-laki kurang lebih di atas 7 mg/sen dan untuk wanita di atas 6 mg/sen. Kedua batasan yang tadi saya sebutkan di atas merupakan batasan hiperurisemia. Nah, kalau untuk gejala-gejala dari penyakit asam urat, apa sih sebenarnya? Yang pertama, asam urat akan muncul di berbagai persendian dalam tubuh kita. Biasanya asam urat itu akan menimbulkan radang atau bengkak di bagian persendian, misalkan di jempol kaki atau sendi kaki, di bagian tangan, dan berlangsung kurang lebih gejala sakit asam urat tersebut akan memakan waktu kurang lebih 7-10 hari. Gimana caranya menjaga kekambuhan dari penyakit asam urat? Yang pertama, menjaga berat badan ideal. Yang kedua, rajin berolahraga. Yang ketiga, hindari minuman beralkohol. Dan yang paling penting nih, yang paling terakhir, yaitu menjaga kita tidak boleh banyak makan makanan yang mengandung hati, jantung, jeroan, kemudian ada sarden, ada bahan yang berbentuk atau yang berasal dari ragi seperti tape, kemudian ada juga ekstrak daging seperti seperti abon sama dendeng. Nah, itu tidak boleh dikonsumsi agar menjaga asam urat tadi tidak kembali lagi memberikan rasa kesakitan yang amat sangat nyeri. Sekarang baru saya akan memberitahukan kepada kalian bagaimana cara membuat ramuan asam urat. Bahan yang akan saya sebutkan ini untuk penggunaan 1 hari diminum sebanyak 3 kali. Yang pertama, rebus air sebanyak 1 liter atau kurang lebih 5 gelas atau 5 cangkir saja ke dalam panci yang berbahan stainless steel atau berbahan tanah liat. Kenapa harus menggunakan kedua bahan panci tersebut di atas? Karena kedua bahan panci ini tidak akan merusak bahan-bahan dari ramuan yang akan kita rebus. Setelah 15 menit, kalian angkat dan siapkan saringan yang berbahan non-logam.
Nanti dari kurang lebih tadi ada 5 gelas cangkir atau kurang lebih sebanyak 1 liter air yang kita rebus akan menghasilkan 3 gelas air saja atau 3 gelas ramuan jamu. Setelah dingin baru dapat dikonsumsi 1 kali sehari. Setelah dingin kalian dapat mengkonsumsinya selama 3 hari. Nah, untuk tadi ramuan yang telah saya sampaikan kepada teman-teman itu untuk dikonsumsi untuk 1 hari saja, dimana kalian bisa meminumnya pagi, siang, dan juga malam hari. Keesokan harinya kalian membuat ramuan yang sama dengan komposisi yang sama juga yang telah saya ceritakan tadi di atas. Pasti kalian bertanya bagaimana caranya mendapatkan bahan-bahan ramuan obat yang tadi saya telah sebutkan di atas. Kalian bisa mencarinya di pasar tradisional di daerah kalian masing-masing, baik itu bahan yang tadi saya telah sebutkan di atas atau sekarang juga dapat dibelinya melalui online. Gimana? Gampang kan membuatnya? Tunggu konten-konten saya lagi yang lain tentang 10 ramuan jamu saintifikasi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga konten kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan tetaplah hidup sehat selalu. Dadah!